Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggita dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah reformasi dengan guru pembimbing Umi Sri Marsiah. Pada masa reformasi, ada beberapa dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, dampak positifnya, yang pertama, era reformasi mengembalikan semua hak yang telah dirampas dari model pemerintahan sebelumnya dan memberikan kesejahteraan kembali kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, era reformasi memperkuat demokrasi di Indonesia dalam hal berpendapat sehingga masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya. Sedangkan dampak negatif yang pertama, era reformasi membuat demokrasi menjadi semakin rumit di mana pemerintah dan rakyat masing-masing mengejar hak dan kepentingannya dibandingkan untuk lebih peduli terhadap keadaan negaranya sendiri. Bahasannya, masa reformasi adalah masa yang terjadi sejak tahun 1998 sampai tidak tahu kapan. Kronologi masa reformasi adalah sebagai berikut. Kronologi masa reformasi. Yang pertama, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter Asia Tenggara. Yang kedua, krisis legitimasi kepada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Yang ketiga, pemilu 1997 Golkar menang, Soeharto dipilih Bakar untuk lanjut ke presiden 1998 sampai 2003. Yang keempat, adanya 6 agenda reformasi. Yang kelima, tragedi Trisakti. Presiden pada masa reformasi. Yang pertama, masa B.J. Habibie, tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir tanggal 30 Oktober 1999, yang berlangsung hanya setahun 5 bulan. Kebijakannya adalah, yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang ketiga, membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Yang kedua, masa Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 yang berlangsung setahun 9 bulan. Kebijakannya: 1. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional. 2. Memisahkan TNI dan polisi. Yang ketiga, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri, 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 yang berlangsung 3 tahun 3 bulan. Kebijakannya: yang pertama, membentuk Kabinet Gotong Royong. Yang kedua, pembentukan KPK. Yang ketiga, privatisasi BUMN. Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, yang berlangsung selama 10 tahun. Kebijakannya: yang pertama, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kedua, konversi minyak tanah ke gas. Yang ketiga, dana pendidikan 20% dari APBN. Yang kelima, Joko Widodo, 2014 dan belum berakhir hingga saat ini. Kebijakannya: yang pertama, membentuk Kabinet Kerja. Yang kedua, membentuk Kabinet Indonesia Maju. Setelah masa reformasi, ada masa Orde Baru yang juga membawa dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dampak positif masa Orde Baru antara lain, yang pertama, meningkatnya kekuatan peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, menurunnya angka kemiskinan. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dampak negatifnya adalah, yang pertama, pemerintahan bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Yang kedua, sistem perwakilan hanya bersifat semu, jadi hanya sebagai lambang saja untuk melanggengkan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya kolusi, korupsi, dan nepotisme baik dalam politik maupun ekonomi. Pesannya,
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat berbangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen. Pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1967 sampai 1998. Latar belakang Orde Baru. Yang pertama, adanya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Yang kedua, political solution sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno tidak segera dilaksanakan sehingga rakyat menjadi marah dan mengadakan demonstrasi. Yang ketiga, adanya aksi Tritura yang dipelopori pemuda dan mahasiswa demonstran. Singkat, Orde Baru dilatar belakangi oleh gerakan G30 SPKI yang menimbulkan lunturnya kepercayaan rakyat kepada Presiden Soekarno, sehingga banyak aksi-aksi yang dipelopori kami mahasiswa, KAPI pelajar, KABI buruh, KAWI wanita, KAGI guru, dan membentuk Front Pancasila. Masa transisi Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1967. Adanya aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat, Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, dualisme kepemimpinan. Yang pertama, aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat, merupakan tuntutan yang dikeluarkan oleh Front Pancasila pada tanggal 12 Januari 1966. Isi Tritura, yang pertama, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga barang. Yang kedua, Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, merupakan penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Tindakan yang dilakukan oleh Soeharto adalah 1. Membubarkan dan melarang PKI serta ormasnya. Yang kedua, keputusan Presiden nomor 5 tanggal 19 Maret 1996 tentang penahanan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan Sidang Umum MPRS IU 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Nawakarsa adalah pidato pertanggungjawaban Soekarno, namun pidato tersebut ditolak karena dinilai tidak mencerminkan harapan rakyat dan tidak jelasnya sikap pemerintah terhadap G30 SPKI. Ketetapan MPRS yang pertama, nomor 9 per MPRS per 1966 tentang Super Semar perlu menjamin keamanan, ketenangan, dan kestabilan revolusi. Yang kedua, nomor 11 per MPRS per 1966 tentang pemilihan umum dilakukan selambat-lambatnya 5 Juli 1968. Yang ketiga, nomor 13 per MPRS per 1966 tentang Kabinet Ampera orang dari golongan TNI untuk melaksanakan Tritura. Kabinet Ampera dilantik pada tanggal 8 Juli 1966. Tugasnya dikenal sebagai Dwi Dharma, Stabilisasi Politik dan Ekonomi. Programnya disebut Catur Karya, Sandang Pangan Politik Bebas, Aktif Pemilu, Anti Kolonial dan Imperialisme. 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi Presiden.